Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, dan di dalam bulan suci Ramadan itu ada 30 hari. 30 hari itu berdasarkan pemetaan yang digambarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, itu ada 3 klaster keutamaan yang diberikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Jadi ada istilah 10 hari pertama, kemudian ada istilah 10 hari di tengah-tengahnya, itu tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan, dan ada istilah akhir bulan Ramadan. Nah, ketiga klaster itu oleh Nabi digambarkan atau dijelaskan, jadi wa huwa syahrun awaluhu rahmatun, ya. Awaluhu di sini diartikan 10 hari yang pertama, awal, ya. Nah, kalau yang tengah-tengah ausatuhu, yang tengah-tengah itu namanya bukan rahmah tapi maghfiratun. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana Ustadz? Yang terakhir itu wa akhiruhu itku minanar. Nah, jadi 3 klaster keistimewaan di bulan suci Ramadan itu ternyata berbeda-beda fadilah keutamaan, ya. Jadi awaluhu rahmatun, 10 hari pertama itu oleh Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah sebagai suatu rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Nah, kasih sayang di sini diartikan bisa sesuatu karena cintanya Allah terhadap hamba-hambanya, maka Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat itu sering identik dengan ini, kasih sayangnya Allah itu sangat luar biasa. Maka dalam bulan suci Ramadan itu Nabi menggambarkan di dalam hadis qudsinya, kullu amali ibnu adam lahu. Nah, tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Ila syaum, kecuali ibadah puasa sebagai rahmat. Loh, bulan puasa ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah itu untuk siapa? Bukan untuk manusia. Tapi ila syaum fa innahuli. Kalau orang sedang berpuasa itu ibadahnya tidak kembali kepada manusia, fa innahu, maka sesungguhnya ibadah puasa itu adalah li, untuk kami Allah. Nah, kami Allah itu apa? Nah, Allah menjanjikan inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah pasti ada. Apa? Wa anna adzibihi, kami Allah yang pantas untuk memberikan pahala seperti apa yang akan kuberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, rahmat. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dikatakan setiap napasmu ketika kamu berpuasa itu adalah tasbih. Kalau kamu menahan lapar dan dahaga karena kamu tidur, tidurmu bukan sia-sia, tapi sebagai suatu ibadah. Amal yang kau lakukan akan saya lipat gandakan. Maka puasa itu di satu sisi Rasul menggambarkan bentuk kecintaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ditandai dengan satu adalah dia selalu ingat kepada Allah. Maka man ahabballah, barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa ini, maka karena aksaru dzikruhu, maka dia banyak sekali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika manusia sudah banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasamratuhu, Allah akan memberikan suatu hasil. Inilah buahnya kalau kamu ingat kepadaku, apalagi kamu dalam keadaan berpuasa. Apa? Ayatkullahu birrahmatihi, akan kami Allah itu ingat kepada hamba-hambaku yang selalu ingat. Kalau kamu hanya ingat,
maka Allah ingatnya itu bukannya sekedar ingat, tapi ayatkurullahu birahmatihi, saya akan ingat kepadamu dengan penuh kasih dan sayang. Kasih dan sayang itu akan dilimpahkan oleh Allah kepada hambanya, termasuk orang-orang yang berpuasa, karena sebagai awal di bulan 10 hari yang pertama adalah hari-hari rahmat, maka Allah memberikan rahmat. Rahmat itu suatu kasih sayang akan diberikan berlimpah ruah terhadap hambanya, tidak perlu diminta. Apa? Setelah itu kemudian rahmat itu akan dicurahkan dengan berikutnya, wa ghufranihi. Kalau aku ingat kepada Allah, maka Allah kembali ingat kepada hambanya, aku. Dengan apa? Kasih sayang. Nah, kasih sayang ini ditambah oleh Allah. Wa ghufranihi, akan kami ampuni dosa-dosamu hai hambaku yang berpuasa. Karena apa? Karena rahmat. Kamu tidak usah meminta, karena ini kasih sayang, akan kuampuni dosa-dosamu. Wa ghufrani, kalau sudah diampuni, ini ada sesuatu yang setiap hamba harapkan, tapi tidak perlu diharapkan, tidak perlu diminta. Wa yadkhulul jannati, kalau sudah ada rahmat dari kami Allah, kemudian saya akan ampuni dosa-dosamu karena puasamu. Setelah diampuni besok niscaya ketika kembali, wa yadkhulul jannati, akan kami masukkan dalam surgaku. Surga yang seperti apa? Di surga itu tidak sendirian. Bahkan Allah memberikan gambaran, ma'a auliya, akan saya tempatkan kamu di sisi-sisi hamba-hambaku yang saya kasihani. Anbiya, kepada para nabi, wasuhada, dan orang-orang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ini karena apa? Cintanya terhadap hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di 10 hari yang pertama, yaitu penuh dengan kasih dan sayang. Maka kasih dan sayang sering diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dijanjikan oleh Allah ketika besok kita sudah memasuki bulan Syawal. Di awal bulan Syawal pun kemudian Rasul memberikan gambaran, istahidu hadda yaumul id, kamu harus bersungguh-sungguh ketika sudah merayakan hari Idul Fitri. Kenapa? Kamu sudah menang melaksanakan ibadah puasa. Setelah menang ibadah puasa, kamu disuruh sungguh-sungguh dalam merayakan Idul Fitri. Kenapa disuruh bersungguh-sungguh? Ya, buktikan kesungguhanmu bil a'mali sholih wal khair wal bir, dengan amal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu puji kami dengan apa? Bitasbih wa tahlil wa takbir. Fa inna yaumal ladzi, karena pada hari itu adalah yaghfirullahu dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosamu. Wastajibu du'akum, dan Allah mengijabahi doa-doamu. Dan yang terakhir adalah wa yangdurullahu ilaikum birrahmah, dan Allah melihat kalian semua penuh dengan kasih dan sayang. Itu yang disebut sebagai suatu rahmat. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan di awal, ketika Allah memberikan rahmat yang penuh kasih dan sayang, semua amal ibadah kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaklah gunakan dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah umur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai akhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Maka bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat, terutama di 10 hari yang pertama, yaitu bulan suci Ramadan yang Allah berikan penuh dengan rahmat itu, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa meridhoi amal perbuatan kita, dan semoga di akhir hayat kita semua insya Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.